Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sali Nur Fadilah dan teman-teman saya Noni Nuryani, Riyandi Fajar, Alfira Dwi, dan Wita Indriani akan mempresentasikan PT Semen Sementil. Dari tingkat korporat, di sini ada visi dan misi. Yang dimaksud dengan visi adalah mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Berbeda dengan misi, visi biasanya menggambarkan apa yang ingin diraih perusahaan, sedangkan misi mendeskripsikan rencana apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai visi. Selanjutnya, ada perspektif BSC. Balance Sheet Score adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh perusahaan. Dengan BSC, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Di BSC ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada financial. Financial perspektif atau perspektif keuangan adalah yang berkaitan erat dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Lalu yang kedua ada customer perspektif atau perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan untuk melayani pelanggan. Yang ketiga, internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Selanjutnya, ada learning and growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Selanjutnya, ada strategi objektif. Yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai goals. Sedangkan objektif, pencapaian struktur diambil dalam melakukan suatu strategi. Lalu selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator. Adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Lalu langsung saja kepada pembahasannya. Pernyataan visi dari tingkat korporat ini menjadikan penyedia pasokan semen berkualitas sangat tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. Dengan perspektif BSC finansial dan SO, pendapatan perusahaan, KPI persen pertumbuhan pendapatan dengan target 5% dari Departemen Keuangan. Yang kedua, profit perusahaan dengan KPI persen margin keuntungan target 37% dari Departemen Keuangan. Selanjutnya, dari customer, meningkatkan citra perusahaan dengan KPI Brand Image Index dengan target 40% dari Departemen Pemasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu produk dengan KPI Indeks Kepuasan Konsumen dengan target 40% dari Departemen Pemasaran. Selanjutnya, perspektif BSC dari internal bisnis. Yang pertama, mengelola aliran persediaan dengan KPI perputaran persediaan target 30% dari Departemen Produksi. Yang kedua, optimalisasi logistik perusahaan dengan KPI yang pertama persen barang gagal produksi target 5% dari Departemen Produksi. Lalu yang KPI yang kedua, pengiriman tepat waktu dan lengkap dalam PO dengan target 75% dari Departemen Produksi. KPI yang ketiga, anggaran deviasi dengan target 2% dari Departemen Produksi. Selanjutnya, learning and growth. Yang pertama, meningkatkan produktivitas SDM
dengan KPI nilai rata-rata penilaian pegawai dengan target 70% dari Departemen HRD. Yang kedua, menerapkan tata kelola perusahaan dengan KPI GCG Index, target 80% dari Departemen HRD. Selanjutnya, tingkat korporat dari misi. Yang pertama, sebagai salah satu stabilisator ekonomi dengan memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dalam hal ini komoditi semen. Yang pertama, finansial. Dengan SO, pendapatan LN, KPI persen pertumbuhan pendapatan, target 10% dari Departemen Keuangan. Masih BSC finansial. Yang kedua, pertumbuhan bisnis yang konsisten dengan KPI pertumbuhan bisnis dengan target 25% dari Departemen Keuangan. BSC customer. Yang pertama, mampu berkembang secara terus-menerus dengan KPI Indeks Kemakmuran Perusahaan dengan target 70% dari Departemen HRD. Customer yang kedua, mempertahankan konsumen dengan KPI jumlah konsumen lama dengan target 50%. Yang kedua, jumlah konsumen baru dengan target 20% dari Departemen Pemasaran. Selanjutnya, BSC yang ketiga, internal business. Yang pertama, meningkatkan publisitas produk di LN dengan KPI jumlah iklan dalam bahasa nasional masing-masing negara di Asia Tenggara dengan target 2 iklan dari Departemen Pemasaran. Yang kedua, memaksimalisasi utilitas aset dengan KPI persen aset growth dengan target 25% dari Departemen Keuangan. Yang keempat, learning and grow. Dengan SO, melakukan aliansi dan kerjasama dengan perusahaan asing, KPI tingkat penjualan produk di mancanegara dengan target 35% dari Departemen Keuangan. Misi yang kedua, sebagai aparat penggerak pembangunan dengan BSC Learning and Grow, dengan SO mempertahankan infrastruktur dengan KPI persen kehandalan infrastruktur dengan target 20% dari Departemen HRD. Misi yang ketiga, memupuk dana atau keuntungan baik untuk pemegang saham maupun untuk pengembangan usaha. Dengan internal bisnis, SO yang pertama, mengurangi kesalahan prosedur KPI jumlah pemesanan yang salah dengan target 5%, lalu dari Departemen Produksi. Learning and Grow, dari SO pembangunan bisnis baru menguntungkan dengan target 5% dari Departemen Keuangan. Dari tingkat korporat. Yang pertama, ada finansial dengan F1, profit perusahaan, F1.1% margin keuntungan. F2, pendapatan perusahaan dengan F2.1% pertumbuhan pendapatan. Yang ketiga ada F3, pendapatan LN dengan F3.1% pertumbuhan pendapatan LN. F4, pertumbuhan bisnis konsisten dengan F4.1% pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada customer. C1 meningkatkan citra perusahaan dengan C1.1 brand image index. Lalu nyambung ke C2 meningkatkan mutu produk dengan C2.1 indeks kepuasan konsumen. Selanjutnya ada C3 mampu berkembang terus-menerus dengan C3.1 indeks kemakmuran perusahaan. Selanjutnya ada C4 mempertahankan konsumen dengan C4.1 jumlah konsumen lama dan C4.2 jumlah konsumen baru. Yang ketiga ada internal business proses dengan IB1 mengelola aliran persediaan dengan IB1.1 perputaran persediaan, IB2 memaksimalisasi utilitas aset dengan IB2.1% aset growth, IB3 meningkatkan publisitas dengan IB3.1
jumlah iklan dalam bahasa nasional masing-masing negara di Asia Tenggara. IB4, optimalisasi logistik perusahaan dengan IB4.1, persen barang gagal produksi. 2, pengiriman tepat waktu dan lengkap dalam PO. 3, anggaran deviasi. IB5, mengurangi kesalahan prosedur dengan IB5.1, jumlah persenan yang salah. Yang keempat atau yang terakhir adalah learning and grow. LG yang pertama ada meningkatkan produktivitas SDM dengan LG 1.1, persen nilai rata-rata penilaian pegawai. LG 2, pengembangan bisnis yang menguntungkan dengan LG 2.1, persen pertumbuhan pendapatan. LG 3, menetapkan tata kelola perusahaan dengan LG 3.1 ada GCG Index. LG 4, melakukan aliansi dan kerjasama dengan perusahaan asing dengan LG 4.1, tingkat penjualan produk di mancanegara. Lalu yang terakhir ada LG 5, mempertahankan infrastruktur dengan LG 5.1, ada persen kehadiran infrastruktur. Selanjutnya, strategic map dari Departemen Keuangan. Pertama, dari perspektif BSC finansial. F1, pendapatan perusahaan dan pertumbuhan pendapatan. F2, profit perusahaan dengan persen margin keuntungan. F3, pendapatan luar negeri dengan persen pertumbuhan pendapatan luar negeri. F4, pertumbuhan bisnis yang konsisten dengan persen pertumbuhan bisnis. F5, profit perusahaan dengan persen margin keuntungan. F6-nya pendapatan perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan. F7, profit perusahaan dengan persen margin keuntungan. F8, efisiensi biaya dengan penghematan biaya. Lalu perspektif selanjutnya, customer. C1, mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dengan indeks kepuasan stakeholder. C2, mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dengan indeks kepuasan stakeholder. C3, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan indeks kekayaan perusahaan. Lalu internal business process, dengan memperbaiki IB1, memaksimalkan utilitas aset dengan asset growth. IB2-nya memperbaiki pencatatan proses transaksi dengan laporan tepat waktu. IB3, arus kas yang dioptimalkan dengan persen current ratio. IB4, memperbaiki pencatatan proses transaksi dengan persen laporan tepat waktu. Dan IB5, maksimalisasi penggunaan aset dengan persen penggunaan aset. Terakhir, learning and growth. LG 1, melakukan aliansi dan kerjasama dengan perusahaan asing dengan tingkat penjualan produk di mancanegara. LG 2, pengembangan bisnis baru yang menguntungkan dengan persen pertumbuhan pendapatan. LG 3, pengembangan sumber daya manusia dengan kesenjangan kompetensi dalam Departemen Keuangan dan Akuntansi. LG 4, pengembangan bisnis baru yang menguntungkan dengan pertumbuhan pendapatan. Departemen Pemasaran PT Semen Sementia. Turunan dari tingkat korporatnya dari customer. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan dengan KPI-nya Brand Image Index dengan target 40%. Action Plan, membangun kultur yang baik untuk membangun citra perusahaan dan menjadikan karyawan sebagai brand ambassador. Yang kedua, meningkatkan mutu produk. KPI-nya indeks kepuasan konsumen dengan target 40%. Action Plan dengan meningkatkan persentase kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan konsumen. Jumlah konsumen lama 50%. Dengan Action Plan, menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain dan memberikan keuntungan kepada pelanggan setia. Yang kedua, jumlah konsumen baru. Dengan target 20%, Action Plan memberikan perhatian khusus. Lalu ada internal business process.
meningkatkan publisitas produk di luar negeri dengan KPI jumlah iklan dalam bahasa nasional masing-masing negara di Asia Tenggara. Targetnya 2 iklan. Action plan meningkatkan promosi produk di luar negeri 25% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Lalu, visi misi dari tingkat departemen pemasaran itu sendiri, visinya meningkatkan pemasaran produk dan jasa PT Semen Sementil agar lebih dikenal dan ikut serta dalam membangun masyarakat baik di negara domestik maupun luar negeri. Dari finansial, SO-nya mengoptimalkan biaya pemasaran dengan KPI biaya iklan target 15%. Action plan-nya melakukan sosial media marketing dan mengikuti kegiatan promosi forum dan kelompok. Dari customer, SO-nya meningkatkan kepuasan customer. KPI tingkat loyalitas pelanggan dengan target 70%. Action plan-nya melakukan penawaran program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Lalu internal bisnis prosesnya, SO melakukan inovasi dengan KPI riset pasar, targetnya 80%. Action plan-nya dengan mengikuti perkembangan dan berani mengubah. Lalu learning and growth, SO-nya meningkatkan pelayanan konsumen dengan adanya pesanan melalui online. KPI-nya pengadaan sarana IT, target 45%. Action plan-nya mempermudah sistem transaksi online yang dibuat. Misi yang pertama, menyatukan sales dan marketing dalam satu wadah komunitas sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan pelayanan. Perspektifnya learning and growth dengan SO mempertahankan permintaan customer. KPI-nya tingkat penjualan dengan target 80%. Action plan-nya mengatur standar operasional prosedur atau SOP agar mudah mengevaluasi dan menilai. Misi yang kedua, memperluas pangsa pasar produk semen dengan mengandalkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki. Dengan perspektif customer, yang pertama memperluas pangsa pasar dengan KPI jumlah pelanggan, targetnya 70%. Action plan-nya melebarkan pasar ke daerah baru dengan target pasar, sistem penjualan, dan pelanggan yang baru. Yang kedua, membuat nomor hotline dengan KPI tingkat masukan dan saran pelanggan, target 85%. Action plan-nya meningkatkan penerimaan komplain agar perusahaan dapat mengevaluasi. Lalu ada learning and growth dengan SO menciptakan transparansi. KPI-nya tingkat kepercayaan stakeholder dengan target 70%. Action plan-nya membuat jadwal seteratur mungkin. Lalu misi yang ketiga, membangun anggota yang kompeten dan berintegritas dalam melaksanakan pemasaran dan pembangunan. Perspektifnya learning and growth. Yang pertama, SO-nya mempertahankan infrastruktur dengan KPI persen kehandalan infrastruktur, target 55%. Action plan-nya mengembangkan infrastruktur yang ada. Yang kedua, mengadakan promo melalui poster online dan spanduk. Dengan KPI peningkatan jumlah pesanan, target 75%. Action plan-nya melakukan promosi di acara atau event besar dan sebagai sponsor. Selanjutnya ialah strategi map PT Semen Sementil, Departemen Produksi. Yang pertama ialah finansial. F1-nya pendapatan perusahaan dengan berapa persen pertumbuhan pendapatan. Yang kedua ialah optimalisasi biaya pekerjaan dengan FOH realisasi. Yang ketiga ialah meningkatkan penjualan dengan jumlah penjualannya. Yang keempat ialah mengembangkan mesin produksi dengan jumlah mesin yang diperbarui. Selanjutnya ialah manajemen customer. Mengurangi tingkat kesalahan ialah tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi kesalahan. Yang berikutnya ialah penyesuaian tata letak produksi. Selanjutnya ialah tingkat efektivitas produksi. Yang ketiga ialah tingkat mengembangkan inovasi produksi dengan tingkat kualitas produk dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya adalah internal business process. Yang pertama ialah mengelola aliran persediaan dengan satu putaran persediaan
Yang keduanya ialah berapa persen barang gagal produksi. Yang kedua ialah optimalisasi logistik perusahaan. Yang pertama adalah dengan berapa persen pengiriman tepat waktu dan lengkap dalam PO. Yang keduanya adalah berapa persen anggaran deviasi. Yang ketiga ialah memastikan kualitas semen baik dengan melihat berapa persen tekstur barang. Yang keempat adalah memperluas pemasaran dengan jumlah daerah sebaran produk. Departemen HRD PT Semen Sementil. Dari tingkat korporat, customer SO-nya mampu berkembang secara terus-menerus. KPI Indeks Kemakmuran Masyarakat. Targetnya 70%. Action plan-nya merekrut karyawan yang memiliki komitmen, pengetahuan, inisiatif, dan bakat. Terus learning and growth. SO yang pertama meningkatkan produktivitas SDM. KPI-nya nilai rata-rata penilaian pegawai. Targetnya 75%. Action plan-nya menyesuaikan pekerjaan karyawan dengan kemampuan dan minatnya. SO yang kedua menerapkan tata kelola perusahaan. KPI-nya GCG Index. Targetnya 80%. Action plan-nya menyediakan berbagai informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. SO yang ketiga mempertahankan infrastruktur. KPI-nya berapa persen kehandalan infrastruktur. Targetnya 75%. Action plan-nya memastikan langkah-langkah strategis dalam menetapkan prioritas. Sini visi dari Departemen HRD menjadi mitra strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkinerja dengan integritas tinggi serta tanggung jawab terhadap perusahaan. Dalam finansial, SO-nya meningkatkan produktivitas karyawan. KPI-nya revenue per karyawan. Targetnya 70%. Action plan-nya menyediakan fasilitas yang mendukung dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap karyawan. Dalam customer, SO-nya memperbaiki skill dan kompetensi karyawan. KPI-nya penyelesaian proyek kompetensi dan performance management. Targetnya 75%. Action plan-nya perusahaan mempunyai tujuan dan target yang jelas. Dalam internal bisnis, SO-nya mempertahankan program yang efektif. KPI-nya tingkat pencapaian program yang efektif. Targetnya 85%. Action plan-nya menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain dan menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Dalam learning and growth, SO-nya meningkatkan kultur kerja karyawan. KPI-nya tingkat implementasi nilai-nilai kultur perusahaan. Target 80%. Action plan-nya adanya komunikasi yang terbuka dan transparan antar karyawan dan perusahaan, apresiasi prestasi yang dimiliki karyawan. Misinya yang pertama melaksanakan manajemen SDM secara objektif, adil, dan transparan. Dalam finansial, SO-nya pengelolaan sumber daya keuangan, seperti gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya. KPI-nya berapa persen nilai kerja karyawan. Targetnya 75%. Action plan-nya meminimalisir kesalahan dalam melakukan pengelolaan sumber daya keuangan sesuai dengan berapa persen nilai kerja karyawan. Dalam internal bisnis, dalam internal learning and growth, SO-nya memperbaiki sistem reward dan career development. KPI yang pertama, jumlah karyawan yang mendapat reward berbasis kinerja. Targetnya 70%. Action plan-nya karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan mendapatkan
bonus dan hadiah. KPI yang kedua, jumlah karyawan yang mendapat promosi career development pada masing-masing level, targetnya 70%. Action plan-nya, karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan mendapatkan promosi kenaikan jabatan. KPI yang ketiga, jumlah fermentasi karyawan, targetnya 65%. Action plan-nya, karyawan kontrak yang memiliki kinerja yang baik akan dijadikan karyawan tetap. Dalam misi yang kedua, mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam SDM. Dalam learning and growth, SO-nya meningkatkan skill dan kompetensi karyawan. KPI-nya rata-rata jumlah training tiap bulan. Targetnya 60%. Action plan-nya, adanya program pelatihan untuk para karyawan akan dapat membantu meningkatkan skill karyawan. KPI yang kedua, rata-rata jumlah implementasi hasil training tiap bulan. Targetnya 60%. Action plan-nya, mengukur penerapan kinerja yang telah dilakukan oleh setiap karyawan yang bekerja. Dalam misi yang ketiga, melaksanakan strategi di bidang SDM melalui kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Dalam internal bisnis, SO-nya menyelaraskan Vertical Alignment Matrix PT Semen Sementil. Di perspektif finance, F1 strategic objektifnya profit perusahaan dengan KPI korporat persen margin keuntungan akan dilaksanakan oleh finance and accounting. Yang kedua, mengoptimalkan biaya pemasaran dengan KPI korporat B iklan akan dilaksanakan oleh departemen marketing. Yang ketiga, pendapatan perusahaan dengan KPI korporat pertumbuhan pendapatan akan dilaksanakan oleh departemen finance and accounting. Lalu meningkatkan produktivitas karyawan dengan KPI korporat revenue per karyawan akan dilaksanakan oleh departemen HRD. Lalu F2, yang pertama, pendapatan perusahaan dengan KPI korporat persen pertumbuhan pendapatan akan dilaksanakan oleh departemen produksi dan finance and accounting. Lalu yang kedua, optimalisasi biaya pekerjaan dengan KPI korporat FOH realisasi akan dilaksanakan oleh departemen production. Lalu yang ketiga, ada profit perusahaan dengan KPI korporat persen margin keuntungan akan dilaksanakan oleh departemen finance and accounting. Lalu yang F3, pengelolaan sumber daya alam dengan KPI korporat nilai-nilai culture perusahaan akan dilaksanakan oleh departemen HRD. Lalu pendapatan luar negeri dengan KPI korporat persen pertumbuhan pendapatan luar negeri akan dilaksanakan oleh departemen finance and accounting. Lalu meningkatkan penjualan dengan KPI korporat jumlah penjualan akan dilaksanakan oleh departemen production. Lalu F4-nya, yang pertama, pendapatan luar negeri dengan KPI korporat persen pertumbuhan pendapatan luar negeri akan dilaksanakan oleh finance and accounting. Yang kedua, mengembangkan mesin produksi dengan KPI korporat jumlah mesin yang diperbaharui akan dilaksanakan oleh departemen production. Lalu yang F5, pertama, pertumbuhan bisnis konsisten dengan KPI korporat persen pertumbuhan bisnis akan dilaksanakan oleh departemen finance and accounting. Lalu yang kedua, ada profit perusahaan dengan KPI korporat persen margin keuntungan akan dilaksanakan oleh finance and accounting. Lalu F6, pendapatan perusahaan dengan KPI korporat persen pertumbuhan pendapatan luar negeri akan dilaksanakan oleh departemen finance and accounting. Lalu F7, profit perusahaan dengan KPI korporat persen margin keuntungan akan dilaksanakan oleh departemen finance and accounting. Lalu F8,
Ada efisiensi biaya dengan KPI korporat persen penghematan biaya akan dilaksanakan oleh Departemen Finance and Accounting. Sama halnya seperti perspektif finance, perspektif customer juga telah sesuai, strategic objektif dan KPI-nya, lalu departemen yang mengerjakannya pun sudah sesuai. Begitu pula dengan internal proses. Learning and growth-nya pun sudah terisi semua. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi MAP PT Semen Sementil Departemen HRD. Pertama, dalam finansial, pertama meningkatkan produktivitas karyawan dengan revenue per karyawan. Kedua, pengelolaan sumber daya keuangan dengan nilai kultur perusahaan. Customer, pertama mampu berkembang secara terus-menerus dengan indeks kemakmuran masyarakat. Kedua, memperbaiki skill dan kompetensi karyawan dengan penyelesaian proyek kompetensi dan performance management. Internal business proses, yang pertama mempertahankan program yang efektif dengan tingkat pencapaian program yang efektif. Yang kedua, menyelaraskan manpower dengan kebutuhan PTI dengan penyelesaian proyek pengembangan salary struktur karyawan. Terus dalam learning and growth, yang pertama meningkatkan produktivitas SDM dengan nilai rata-rata penilaian pegawai. Yang kedua, menerapkan tata kelola perusahaan GCG Index. Ketiga, mempertahankan infrastruktur dengan berapa persen kehandalan infrastruktur. Yang keempat, meningkatkan kultur kerja karyawan dengan nilai-nilai kultur perusahaan. Yang kelima, memperbaiki sistem reward dan career development dengan jumlah karyawan yang dapat reward, jumlah karyawan dapat promosi, dan jumlah permanensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan skill dan kompetensi dengan rata-rata jumlah training setiap bulan dan rata-rata jumlah implementasi hasil. Yang ketujuh, mempertahankan infrastruktur dengan jumlah karyawan yang telah dievaluasi selama periode performance evaluation.